Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLB Negeri 01, hijau dan bersih. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi, Kepala SLB Negeri 01 Jakarta yang terletak di Jalan Pertanian Raya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus terus memacu dirinya untuk mengembangkan sekolah dan bisa mengajak, mempengaruhi kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan, juga harus bisa berperan sebagai penyelesai masalah-masalah yang timbul di sekolah, baik masalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran. Tupoksi kepala sekolah sebagai acuan atau pedoman untuk menetapkan kebijakan dan menjelaskan strategi yang diharapkan. Praktik baik yang telah dilakukan merupakan karya inovatif bagi seorang kepala sekolah dan begitu penting bagi SLB Negeri 01 Jakarta karena sebagai upaya melakukan transformasi pembelajaran secara berdiferensiasi sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal dalam proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi ingin memberikan pelayanan maksimal kepada siswa dengan karakteristik dan keberadaan yang heterogen, pembelajaran bisa maksimal. SLB Negeri 01 tidak mudah memang untuk melakukan transformasi, banyak tantangan dan masalah yang dihadapi. Di antaranya, SLB Negeri 01 merupakan sekolah satu atap yang memiliki satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB. 23% guru di SLB Negeri 01 berusia 50 tahun ke atas dan kurang mahir dalam menggunakan ilmu teknologi. Ada sedikit kekhawatiran bisa berhasil atau tidak melaksanakan kurikulum Merdeka. Memerlukan cara dan strategi yang tepat untuk mengajak, mempengaruhi guru dan warga sekolah untuk melakukan transformasi. Siswa yang dihadapi adalah peserta didik berkebutuhan khusus di mana kemampuan dan karakteristik peserta didik sangat heterogen dalam satu kelasnya. Kemudian, belum pernah membuat modul proyek dan melaksanakan pentas proyek. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi dan menyampaikan praktik baik yang telah dilaksanakan di SLB Negeri 01 dengan judul Transformasi Pembelajaran Berdiferensiasi sebagai upaya pelayanan proses pembelajaran secara maksimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Negeri 01 Jakarta. Implementasi kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di SLB Negeri 01 dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan dimulai dengan rapat koordinasi dengan tim pengembang KOS. Yang kedua, menetapkan, merevisi tim pengembang KOS dan penunjukan penanggung jawab. Yang ketiga, menetapkan, membentuk kepanitiaan dan pembagian tugas untuk melaksanakan sosialisasi melalui IHT terkait pemahaman dan implementasi kurikulum Merdeka. Tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan diawali dengan diklat komite pembelajaran. Yang kedua, sosialisasi melalui IHT, peningkatan kompetensi guru terkait implementasi kurikulum Merdeka. IHT dilaksanakan selama 1 minggu dengan jumlah 50 jam pelajaran, materi disampaikan oleh narasumber dari komite pembelajaran. Yang ketiga, setelah melakukan IHT, kepala sekolah membuat kebijakan untuk membuat tim kecil guru per kelas atau per fase untuk mempermudah, mengontrol, dan mendampingi sejauh mana pemahaman guru terkait implementasi kurikulum Merdeka. Yang keempat, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada siswa dalam pembelajaran,
kepala sekolah juga membuat kebijakan dan membuat kelompok kecil bagi guru yang sudah menguasai IT untuk membantu guru yang belum menguasai IT. Yang kelima, memanggil dan mengikuti pelatihan dengan Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang diselenggarakan melalui gugus wilayah Jakarta Selatan 1. Yang keenam, melakukan diskusi kelompok sesuai fasenya, berbagi pengalaman, membahas perangkat ajar, strategi pembelajaran, cara mengajar, dan alat media yang tepat bagi peserta didik. Yang ketujuh, selain berdiskusi, membentuk komunitas praktisi SLB Negeri 01, juga meminta narasumber atau fasilitator untuk memberikan pembekalan dan penguatan terkait implementasi kurikulum merdeka. Yang kedelapan, mengikuti pembinaan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang digagas Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta terkait pembelajaran yang tepat bagi peserta didik tunarungu. 9. Melaksanakan micro teaching dengan tutor sebaya dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan perbaikan mengajar selanjutnya. Yang ke-10, menciptakan lingkungan sekolah menjadi sumber belajar untuk memfasilitasi peserta didik belajar secara kontekstual bagi peserta didik yang belum mampu belajar secara abstrak. Yang ke-11 adalah supervisi pendampingan. Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana guru-guru mengimplementasikan kurikulum merdeka, mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, apakah guru sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan ilmu teknologi, pembelajaran sudah kreatif atau menyenangkan, pembelajaran sudah berpusat pada siswa, sehingga apabila ada kekurangan dan kelebihan akan dibuatkan tindak lanjut. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kurikulum merdeka dan dampak pada proses pembelajaran di SLB Negeri 01, baik kelebihan maupun kekurangan untuk perbaikan selanjutnya. Setelah melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka, disertai kepala sekolah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait meningkatnya kompetensi guru khususnya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru lebih mampu dalam hal mengoperasikan perangkat digital sederhana, mampu memahami dalam menuangkan CP, TP, ATP, dan KTP, menyusun dan mempersiapkan modul ajar yang tepat bagi peserta didik, dan mampu mempersiapkan modul proyek yang mengambil tema kearifan lokal, membuat makanan dan minuman budaya Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarni, guru kelas 1. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, Ibu Kepala Sekolah membagi kelompok dalam setiap fase. Dengan dibaginya kelompok dalam setiap fase, kami mendapatkan banyak manfaat. Kerja kami lebih mudah karena saling berbagi dan berkolaborasi dalam bedah CP menjadi TP dan ATP. Dalam penyusunan ATP pun kami saling berinovasi, menyusun dari yang mudah ke yang sulit. Kami juga saling bertukar pikiran dalam menentukan KKTP. Dalam menyusun modul ajar pun kami mudah dan cepat karena semua dilaksanakan secara bersama-sama dan saling memberikan kontribusi pemikiran hingga tersusunnya rencana pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartina, mengajar di kelas 6 SLBN 01 Jakarta. Halo teman-teman guru, Ibu Kepala Sekolah kami membuat kebijakan, salah satunya membentuk kelompok kecil, grup fase untuk membuat modul ajar. Kami sangat merasakan manfaatnya. Yang pertama yaitu banyak ide-ide yang muncul di antara teman dan itu saling melengkapi. Kemudian dalam penuangan CP, TP, ATP lebih terprogram, terstruktur, dan dinamis. Kami meningkatkan kerjasama di antara anggota kami. Terima kasih banyak Ibu Dede atas kebijakan ini. SLB 1 terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari awal.